Supaya programnya bisa mengakses halaman browser, maka kamu harus mengintegrasikan sebuah template engine untuk setiap routing yang diakses. Di bagian sebelumnya, saya hanya mencetak data dalam bentuk JSON, terus melakukan sesuatu terhadap datanya. Tentu yang saya lakukan masih dijalankan melalui aplikasi Postman tanpa ada interface UI yang dibuat. Salah satu contohnya adalah halaman home. Kalau kita akses halaman user, tentu URL-nya kita harus sesuaikan. Usernya pakai S, bentuknya jamak, dan berikut ini adalah respon dari objek user. Dan biasanya program seperti ini adalah cara kamu membuat sebuah API service yang sangat sederhana dengan melakukan request sesuai dengan metode HTTP serta merespon sebuah data atau pesan dalam bentuk objek supaya aplikasinya bisa langsung dilihat oleh user. Maka di bagian kali ini, bagian yang sangat menarik, saya mau melakukan instalasi sebuah template engine untuk aplikasi Express-nya. Template engine sendiri memungkinkan kamu menggunakan file template statis dalam bentuk HTML dan akan melakukan runtime build sebuah variabel untuk bisa dicetak ke dalam file template serta mengatur sebuah layouting dari desain HTML-nya. Ada beberapa template engine yang sangat populer dan sangat cocok jika kalian gabungkan dengan Express.js. Yang pertama ada template yang namanya PUK, ada Jet, lalu ada IJS, dan masih banyak lagi. Tapi yang akan saya gunakan adalah template engine yang namanya IJS. Kamu bisa klik dan buka website resminya. Kalau kita klik, diarahkan ke halaman NPM. Kalian boleh buka website resminya itu di ijs.co. Ini adalah halaman resminya. Apa itu IJS? IJS ini adalah salah satu bahasa template yang sangat sederhana, memungkinkan kamu menghasilkan struktur HTML yang diintegrasikan dengan JavaScript biasa. Dengan ini kamu bisa melakukan iterasi, melakukan pengujian, lakukan control flow dari programnya. Template sintaknya itu juga ditulis dengan tanda lebih kecil persen lebih besar. Katanya IJS ini sangat cepat dalam melakukan kompilasi dan rendering sebuah template. Berikut ini adalah fitur-fitur dari IJS. Kita akan coba langsung menggunakan IJS. Katanya untuk merender sebuah template, pasang sebuah properti untuk settingan aplikasinya di dalam app.js. Kalau di aplikasi kita bukan app.js tapi index, kita akan coba atur properti settingannya di sini. Perintah yang kita tulis itu app.set. Terus settingannya bisa kamu tentukan settingan untuk views, lalu menentukan lokasi file template-nya mau disimpan di dalam folder apa. Tapi karena secara default directory yang digunakan adalah views, maka sampai di sini kalian sudah oke tanpa perlu melakukan settingan properti. Dan seandainya jika kamu ingin merubah nama foldernya, misalnya menjadi folder public, maka kamu perlu melakukan settingan di aplikasi Express-nya menggunakan app.set. Yang perlu kalian perhatikan adalah ini. Kalian perlu memberitahu ke aplikasi Express untuk mengaktifkan view engine-nya. Mau menggunakan apa? Perintahnya app.set. Kita setting view engine-nya menggunakan IJS. Jadi kalian boleh copy dan kita paste di sini. Yang akan kita pakai adalah IJS. Setting view engine-nya menggunakan IJS. Kalau kamu menggunakan template engine lainnya, tinggal lakukan hal yang sama seperti ini. Kalau di contohnya dia menggunakan PUK. Terus setting view engine-nya seperti ini dan buat template-nya seperti ini. Tapi sebelum kita
lakukan settingan view engine-nya, pastikan kamu perlu menginstal dulu paket IJS-nya melalui npm. Jadi buka terminal, restart dulu servernya, Ctrl C. Saya hapus dulu jendela terminalnya, kemudian ketikkan npm install IJS. Silakan di enter, npm akan otomatis mendownload templating IJS-nya dan akan disimpan ke dalam folder node modules, sekaligus mencatat modulnya di dalam daftar dependencies package.json. Versi IJS-nya pada saat video ini direkam versinya 3.1, versi yang terbaru. Kalau sudah berhasil diinstal, maka kamu lakukan settingan app.set view engine IJS sebelum aplikasinya dijalankan. Tugas berikutnya adalah membuat sebuah folder untuk bagian views. Secara default foldernya views. Lalu di dalam folder views-nya saya akan buat file template, simpan dan berikan nama index.ijs. Formatnya harus .ijs, tapi isinya HTML biasa. Ada bagian title, bagian body. Title-nya bisa saya tulis home, ini H1 hello world. Ceritanya saya mau render sebuah template yang kontennya HTML biasa, tapi HTML ini sudah berbasis IJS. Dengan begitu, kamu punya kekuatan tambahan untuk manipulasi format data di susunan HTML-nya. Tapi untuk saat ini, saya hanya menampilkan judul dengan tulisan Hello World. Sekarang, di bagian routing home-nya, untuk halaman utama, ketika home-nya diakses, yang saya mau lakukan bukan lagi merespon data JSON, tapi yang saya mau respon adalah render template. Jadi perintahnya respon.render, seperti yang ada di contoh dokumentasinya. Di dalam function render, silakan tentukan nama template-nya. Nama template-nya yang sudah kita buat namanya index.ijs. Formatnya tak perlu kita tulis. Harusnya template-nya berhasil di-render. Kalau tidak, terjadi error. Jalankan node mount index di terminalnya. Server is okay. Pada saat saya mengakses browser dengan menuliskan localhost 3000/ sebagai root halaman, maka yang akan dicetak adalah template index.ijs-nya. Sampai di sini kalian sudah berhasil merender sebuah views di aplikasi Express-nya. Lalu bagaimana kalau saya ingin mengirimkan data ke dalam view? Ya sudah, tinggal pasang parameter yang kedua di function render, bentuknya objek yang ditandai dengan kurung kurawal, tuliskan pasangan key value. Misalnya nama key-nya kelas, value-nya juga kelas. Kelas ini adalah objek yang sudah saya buat. Nanti nama kata kunci ini akan menjadi variabel atau data yang bisa kita akses melalui template. Saya akan coba cetak di sini, cetak nama kelasnya dengan menuliskan sebuah sintak lebih kecil persen lebih besar. Terus kita echo atau kita print dengan tanda sama dengan nama kata kuncinya adalah kelas. Karena dia bentuknya objek, kita harus spesifik menampilkan namanya. Jadi kelas.nama. Saya kembali lagi ke browser. Berikut ini adalah hasilnya. Hello JavaScript. Gimana? Keren ya? Semoga teman-teman paham. Tinggal kalian lakukan hal yang sama untuk halaman-halaman berikutnya. Dan saya ucapkan selamat mencoba.